Kelihatan nggak share Oh, screen? Mulai, udah gua record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok kesekian yang ingin presentasi dari mata kuliah testing dan implementasinya. Di sini kami akan membahas tentang testing dan implementasi pengujian black box pada website penjualan buku Pustaka Bookstore. Yang mana di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Sehan, yang kedua ada Abdul Malik, yang ketiga ada saya sendiri, Ega Muti Sidiki, dan yang keempat ada Anissa Larsati, dan yang kelima ada Nabila Bahtiar. Lalu untuk pembahasan bab pertama, pendahuluan yang akan dibahas oleh kawan saya, kepadanya saya persilakan. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, yaitu ada poin A di situ latar belakang. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam era digital yang semakin maju, keberadaan website sebagai sarana untuk menjual produk menjadi sangat penting. Pustaka Bookstore, sebuah toko buku yang telah lama beroperasi secara konvensional, berupaya mengikuti perkembangan teknologi dengan meluncurkan website penjualan buku secara online. Kehadiran website ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam membeli buku tanpa harus datang ke toko buku, serta menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, jadi kurang lebih di sini di latar belakangnya dijelaskan alasan kenapa dibuatnya website Pustaka Bookstore ini dengan tidak lain tidak bukan hanya untuk mempermudah pembeli atau pasar. Baik, lanjut ke poin B. Di situ ada rumusan masalah. Dalam proses pengembangan website Pustaka Bookstore terdapat beberapa masalah utama yang perlu diatasi. Nah, dalam pembuatan website Pustaka Bookstore ini ada 3 masalah yang perlu diatasi. Yang pertama itu bagaimana cara memastikan bahwa semua fitur pada website Pustaka Bookstore berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kedua, ada apa saja kekurangan dan kesalahan yang ditemukan selama proses pengujian black box pada website tersebut. Dan yang ketiga, ada bagaimana implementasi pengujian black box dapat membantu meningkatkan kualitas dan kinerja website Pustaka Bookstore. Nah, lanjut ke poin yang terakhir itu poin C, ada tujuan. Di sini ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta memperbaiki kekurangan serta kesalahan pada website Pustaka Bookstore melalui pengujian black box, sehingga dapat memastikan bahwa website tersebut berfungsi dengan optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan lanjut. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut di bab 2. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori pengertian black box. Black box testing atau pengujian kotak hitam adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas aplikasi atau sistem tanpa memperhatikan struktur internet atau kode sumber yang mendasarinya. Pengujian ini dilakukan dengan mengawati input yang diberikan dan output yang dihasilkan oleh sistem untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditentukan. Metode ini disebut kotak hitam karena pengujian tidak perlu mengetahui bagaimana cara kerja internal sistem. Mereka hanya perlu mengetahui fungsi yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Yang B, ada tujuan black box testing. Tujuan utama dari black box testing adalah menemukan berbagai jenis kesalahan dan kekurangan dalam perangkat lunak seperti kesalahan fungsi, kesalahan antarmuka, kesalahan performa, dan kesalahan inisialisasi dan terminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Bahtiar. Saudara Nabila. Ya, oke. Untuk C, ada jenis-jenis black box testing. Black box testing mencakup beberapa teknik yang berbeda, antara lain yang pertama yaitu equivalence partitioning. Teknik ini membagi input data ke dalam partisipasi yang setara, di mana setiap partisi diharapkan memberikan hasil yang sama. Pengujian dilakukan pada satu atau beberapa nilai dari setiap partisi untuk mengurangi jumlah kasus uji.
Yang kedua ada boundary value analysis. Teknik ini memfokuskan pada pengujian batas-batas dari input domain. Kesalahan seringkali terjadi pada batas-batas ekstrim dari input data, sehingga pengujian ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah. Yang ketiga ada decision table testing. Teknik ini menggunakan tabel keputusan untuk menangkap logika kompleks dari sistem. Tabel ini mencangkup semua kombinasi input dan output yang mungkin dan digunakan untuk memastikan bahwa semua kemungkinan kondisi diuji. Yang keempat ada state transition testing. Teknik ini digunakan untuk sistem yang berbasis pada status atau state. Pengujian dilakukan untuk memeriksa transisi dari satu state ke state yang lainnya berdasarkan input tertentu. Selanjutnya ada bagian D, yaitu keunggulan dan keterbatasan black box testing. Adapun keunggulannya yaitu satu, pengujian berbasis pengguna. Black box testing dapat lebih berfokus pada perspektif pengguna sehingga membantu memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan kode. Penguji tidak perlu memahami atau memeriksa kode sumber sehingga penguji dapat dilakukan oleh tim yang tidak terlibat dalam pengembangan. Yang ketiga adalah identifikasi kesalahan utama. Teknik ini efektif dalam menemukan kesalahan utama yang dapat mempengaruhi fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Adapun keterbatasannya yaitu yang pertama tidak mencangkup struktur internal. Black box testing tidak dapat mengidentifikasi kesalahan yang berkaitan dengan struktur internal atau arsitektur sistem. Yang kedua ada cangkupan pengujian terbatas. Tanpa pemahaman tentang struktur internal, mungkin sulit untuk memastikan bahwa semua jalur logis dan kondisi telah diuji. Yang ketiga ada mengandalkan spesifikasi. Kualitas pengujian sangat tergantung pada kelengkapan dan keakuratan spesifikasi yang diberikan. Jika spesifikasi tidak lengkap, beberapa kesalahan mungkin tidak terdeteksi. Sudah, Pak Moderator. Oke, dilanjut bab 3 yaitu metode pengujian. Nah, untuk metode pengujiannya ini menggunakan teknik decision table testing, di mana teknik ini menggunakan tabel keputusan untuk menangkap logika kompleks dari sistem. Jadi kita coba tampilkan sistemnya langsung. Sorry Nah, Bang ini Malik, ada kurang beberapa. gede kayaknya suaranya. Ya, oke, mungkin ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama kita coba melakukan testing pada menu daftar atau registrasi. Yang pertama itu kalau registrasinya gagal ataupun berhasil, misal registrasinya berhasil, dia akan masuk ke dalam menu dashboard, menu login. Ketika gagal dia akan kembali lagi ke menu ini. Ini kita coba, misal kita daftar dengan nama baru, Ega Muti. Terus email. Nah, ini pendaftarannya berhasil gitu. Nah, ini kalau misal pendaftarannya gagal, maka seharusnya dia akan kembali lagi ke menu yang sama. Kita klik daftar. Nah, pendaftaran gagal karena Gmail sudah digunakan. Nah, untuk menu registrasi atau daftar ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk menu login, kita coba masukkan email yang tadi kita gunakan untuk daftar. Kemudian kita masukkan passwordnya. Ketika berhasil, maka dia akan masuk ke menu dashboard. Nah, login berhasil.
Nah, ini untuk tampilan dashboard ketika selesai berhasil login. Nah, kemudian di sini di menu dashboard ini ada beberapa menu, yaitu logout, ada riwayat, belanja, dan keranjang. Nah, ini kita akan coba satu persatu, dimulai dari keranjang dulu. Nah, untuk menu keranjangnya coba kita tekan tombol beli. Nah, tombol belinya berfungsi. Nah, ketika tombol beli sudah ditekan, maka ini akan masuk ke menu keranjang buku. Nah, kemudian kita coba masuk ke tombol pembayaran. Nah, di dalam tombol pembayaran ini ada detail produk dan jumlah harga yang harus dibayarkan. Kemudian juga ada bisa pilih jasa antar di sini. Misal kita ketik saja alamatnya. Kemudian kita klik bayar. Setelah itu ini akan tampil setelah itu kita selanjutnya mengecek menu riwayat. Nah, di dalam menu riwayat ini ada riwayat pembelian yang kita lakukan. Terus kemudian untuk menu pembayarannya bisa terlihat juga, bisa tampil ya menu tampilan pembayarannya. Nah, jadi secara keseluruhan untuk tombol atau fitur yang disediakan oleh web pustaka ini sudah cukup berfungsi, fungsionalitasnya sudah cukup baik, cuman memang ada beberapa menu atau tampilan yang belum muncul. Seperti contohnya kita temukan ini ada di detail produk. Nah, ini webnya halamannya tidak berfungsi. Jadi mungkin kesimpulannya secara keseluruhan untuk web Pustaka Bookstore ini fungsionalitasnya sudah cukup baik. Semua tombol sudah bisa difungsikan. Cuman salah satu kekurangannya ini tombol detail untuk menampilkan detail produk tidak muncul halamannya. Mungkin itu aja. Diserahkan kembali kepada moderator Ega Muti untuk memberikan kesimpulan. Ya, terima kasih untuk para sahabat, rekan-rekan yang telah memaparkan sedikit materi yang telah kami buat, PPT yang telah kami buat. Jadi kesimpulan untuk pada malam hari ini yang saya dapat, bahwasannya Pustaka Bookstore ini ya sudah cukup baik dari segi penampilan dan fitur-fitur yang ada ya. Jadi berdasarkan pengujiannya, black box sistem yang dibangun sudah memiliki fungsionalitas yang sesuai dengan fitur-fiturnya yang ditampilkan, namun masih saja terdapat beberapa fitur yang masih kurang ya, mudah untuk dimengerti oleh pengguna. Maka dari itu pengujian black box penting dilakukan agar sistem dapat digunakan oleh pengguna baik dari segi pengalaman maupun penggunanya gitu. Lalu mungkin sarannya itu ya sistem informasi penjualan buku Pustaka Bookstore diharapkan dapat dikembangkan agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang buku yang tersedia dan juga tampilan yang memudahkan pengguna untuk mengoperasikannya agar penjualan buku tidak kayak stuck di perpustakaan aja kan gitu ya, ataupun toko buku. Jadi secara website dan lain-lain juga sudah biar bisa berkembang. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.